Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia. Saya Cindy Manisadin. Karina Rosalia. Aku Fitri Handayani, salah satu anggota dari kelompok yang akan mengangkat materi militer dan juga politik pada mata kuliah Pengetahuan Politik yang diampu oleh Dr. Iskandar Zulkarnain, MA. Baiklah, masuk ke pengertian militer. Dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, militer adalah institusi bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Apa sih peranan militer? Ternyata militer adalah alat suatu negara di bidang pertahanan untuk mempertahankan suatu negara dan mereka akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan juga keputusan politik suatu negara. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi militer. Ada beberapa fungsi militer. 1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A. Dan yang ketiga, pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Pokok militer antara lain: 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi terorisme. 3. Mengamankan wilayah perbatasan. 4. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 5. Membantu tugas pemerintah di daerah. Yang ke-6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Dan yang ke-7 adalah membantu kepolisian dalam rangka tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara, yang kedua mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang ketiga melindungi segenap bangsa dan seluruh pada rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Baiklah, berikutnya yaitu pengertian dari politik. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Tujuan politik. 1. Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah dapat dikelola, diperoleh dan diterapkan sesuai norma hukum. 2. Dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. 3. Membantu terlaksananya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip NKRI. 4. Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. 5. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. 6. Menjaga keamanan dan perdamaian negara. 7. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan negara. Next, kita masuk ke bagian peranan politik. Peranan politik di sini punya 5 poin dan saya sudah tulis kelima-limanya supaya tidak salah sebut. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu sebagai perumus kepentingan. Jadi tugasnya yaitu merumuskan kepentingan-kepentingan apa yang ingin mereka capai atau mereka dapatkan, di mana mereka ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan juga para kelompok-kelompok kepentingan ataupun orang perorangan yang ingin menyuarakan tujuan dan juga apa yang ingin mereka raih dalam politik suatu negara. Lalu yang kedua adalah sebagai pemandu kepentingan. Pemandu kepentingan akan diambil alih oleh partai politik, di mana mereka akan mengawasi serta untuk melihat apakah kepentingan-kepentingan yang diusulkan oleh para LSM dan juga kelompok-kelompok kepentingan ini patut untuk diambil untuk dijadikan alternatif sebagai tuntunan kebijakan umum. Lalu yang ketiga adalah sebagai fungsi pembuat kebijakan umum. Nah, di sini akan diambil alih oleh lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif, di mana memang tugas mereka adalah sebagai pembuat dan juga perancang peraturan perundang-undangan, di mana mereka akan mengawasi dan juga mempertimbangkan apakah alternatif tuntunan-tuntunan yang sudah disampaikan tadi patut untuk dijadikan sebuah kebijakan publik ataupun kebijakan pemerintahan. Yang keempat adalah fungsi penerap kebijakan. Ada kebijakan tentu tujuannya adalah untuk diterapkan, dan yang menerapkan ini adalah aparat birokrasi suatu negara di bawah pimpinan lembaga eksekutif, di mana mereka akan menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya dan juga disahkan oleh para pihak-pihak yang berwenang. Kemudian
fungsi peranan politik yang terakhir adalah sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan umum. Fungsi pengawas pelaksanaan kebijakan. Pada fungsi ini akan dijalankan oleh lembaga peradilan hukum tentunya, yaitu Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, serta peradilan-peradilan di lingkungan hukum seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha milik negara, dan lain sebagainya, di mana tugas mereka adalah untuk mengawasi apakah kebijakan yang sudah dibuat dan dirancang sebelumnya itu diterapkan dengan baik oleh para penerap kebijakan. Itu saja tentang 5 peranan politik satu negara. Semoga bermanfaat. Dadah. Penjelasan kali ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana perkembangan politik di era Soeharto dan bagaimana perkembangan politik dan militer di era reformasi saat ini. Baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita berada di zaman modern, yang dimana terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, perbedaan yang sangat signifikan tersebut tidak hanya berada pada cara hidup, melainkan bagaimana cara berpolitik dan bermiliter antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, jika kita kaitkan dan kita bandingkan antara politik dan militer di zaman Soeharto dengan zaman reformasi saat ini, tentunya sangat terlihat jelas perbedaan-perbedaan yang melekat antara politik dan militer pada zaman Soeharto dan pada reformasi saat ini. Lalu mengapa terjadi perbedaan tersebut seperti itu? Dikarenakan adanya perbedaan kebijakan-kebijakan yang diterapkan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Lalu, bagaimanakah politik dan militer di era Soeharto pada saat itu? Yang pertama, memiliki pasukan militer yang sangat kuat. Mengapa pada saat itu pasukan militernya sangat kuat? Dikarenakan saat itu kita mengalami yang namanya penjajahan oleh negara-negara asing. Nah, tentunya kita perlu yang namanya pasukan militer yang sangat kuat. Karena apabila tidak ada pasukan militer yang sangat kuat, mungkin sampai saat ini kita akan dijajah oleh negara-negara asing. Yang kedua, adanya pasukan dwi fungsi ABRI. Nah, adanya pasukan dwi fungsi ABRI ini tentunya menjaga ketertiban dan menjaga keamanan negara. Yang ketiga yaitu peran teritorial terhadap militer. Mengapa pada saat itu ada peran teritorial? Dikarenakan pada saat itu apabila kita ingin menjadi sebuah pasukan militer, maka kita harus mengalami yang namanya adanya sikap yang dimana patuh dan menunduk atas peraturan dan melaksanakan cita-cita bersama. Yang keempat yaitu adanya pasukan atau jalur ABG. Apa itu ABG? Bukan ABG yang udah tua itu ya, bukan ya. Melainkan ada pasukan militer atau ABRI, birokrasi, dan Golkar. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu bagaimanakah perkembangan politik dan militer di zaman reformasi saat ini. Nah, tentunya ada perbedaan yang sangat signifikan loh antara perkembangan politik dan militer di era Soeharto tadi. Yang pertama yaitu peran menurun. Mengapa politik dan militer saat ini di zaman reformasi ini menurun? Dikarenakan ada salah satu penerapan yang tidak adil yang diterapkan oleh Indonesia. Seperti yang saya ketahui bahwa untuk saat ini untuk bermiliter dan berpolitik itu harus menggunakan orang dalam atau ordal. Nah, tentunya kita kan nggak bisa tuh melihat kualitas dan kualitas seseorang itu seperti apa. Maka dari itu, yang namanya pasukan serta militernya itu udah sangat menurun bagi saya. Dan perlu diperbaiki dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Dan adanya krisis-krisis lah antara sikap serta janji-janji yang telah diucapkan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai bagaimana perkembangan politik di era Soeharto dan bagaimana perkembangan politik di era reformasi saat ini. Kesimpulan dari saya, tetaplah menjadi politik dan militer seperti di zaman Soeharto, walaupun pada saat itu Soeharto juga mengalami kasus-kasus yang mungkin seperti korupsi seperti itu, perlu kita perbaiki ke depannya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.